Allah kita. Haleluya. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sungguh saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Yang setuju lambaikan tanganmu tinggi. Dan mari bersama-sama saudara, kita gunakan fondasi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari bersama nyatakan saudara. Worthy of every song we could ever sing, yes Jesus. Worthy of all the praise we could ever bring. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, Jesus. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, yes Jesus. We live for you, Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. And sing from your heart. Sing, I will build my life. Come on. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And I will put my trust in you alone. Sing, I will build my life. I
Ini kerinduan hati kami Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Thank you Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji, menyembah Dia lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang dahsyat, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on! Namamu dahsyat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kemudian isi sing it out. Engkau yang termulia di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia yang berkuasa. Yesus Kristus namanya. Dengan segenap hatimu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Lambaikan tanganmu tinggi bagi Tuhan, kita katakan, Engkau yang termulia, termasyhur, perkasa. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami nyatakan iman percaya kami Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Come on! Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Mari lambaikan tanganmu tinggi bagi Tuhan. Serukan, Engkau yang termulia, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, yang percaya namanya berkuasa, namanya dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, we praise you more Jesus in this place. Berjalan bersama Tuhan kami tidak takut. Engkau Allah perisai hidup kami. Engkau Allah penolong kami.
gembala kita. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Karen Francisca. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 12 November pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 13 November pukul 10 bertempat di NDC Greenfield dan saudara akan dilayani oleh Pendeta Jakub Ezra. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pekerjaan plester tampak depan, rem, dan pengerjaan tribun lantai 6 sampai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui scan kode kris yang ada di layar, melalui nomor rekening pembangunan, atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Tahun ini, rayakan Natal spesial bersama NDC Kids. Catat tanggalnya ya parents. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui konter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama siapkan hatimu saudara. Kita mau datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari dengan segenap hatimu. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia bagi anak domba. Sebab
Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kami nyatakan kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu sore malam hari ini. Satu nama yang kami tinggikan, satu nama yang kami sembah di tempat ini. Nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Raja kami, yang memerintah untuk selama-lamanya. We give you all the glory, Jesus. Sembah Dia, kami sembah Kau. Yesus, hanya Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tanganmu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari lebih lagi bagi Allah kita serukan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk, Engkau yang bertahta Tuhan, dan yang akan memerintah selamanya. Mari angkat tanganmu lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab Engkau mulia, hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sembah Yesus, sembah Yesus. Kau satu-satunya yang kami tinggikan Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, bukan membawa kepentingan kami Yesus. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jesus, hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima sembah kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu tinggi saudara. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sore ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami umat-Mu untuk bisa memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengar isi hati-Mu. Pengurapan-Mu ada pada setiap umat-Mu. Pengurapan yang sama Tuhan dari hamba-Mu juga Tuhan mengalir kepada jemaat-Mu. Sehingga semua apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Telinga seorang murid, hati seorang hamba boleh ada di tengah-tengah kami setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Sebelum duduk kasih tos, katakan saya senang ada di sebelah kamu. Amin, amin, God bless you. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati Tuhan. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan.
Saudara, sore hari ini saya akan bicara satu topik mengenai bagaimana perjalanan saudara sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh mengalami stagnasi dalam hidup ini. Karena ketika Anda mengalami stagnasi itu sama atau identik dengan kemunduran. Karena ketika Anda stagnan, Anda berhenti di satu titik, orang lain yang mungkin jauh lebih junior dari Anda, dia akan bergerak dan dia terus maju dan tanpa sadar kita sudah ketinggalan. Oleh karena itu saudara, kekristenan juga bukan sebuah titik satu kejadian di mana kita waktu beribadah saja. Tapi kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup kita dari percaya Tuhan sampai kepada iman yang disempurnakan oleh Tuhan. Mari saudara yang dikasihi, kita buka satu ayat firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, perhatikan baik-baik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ayat itu jelas mengatakan apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba bilang, perjalanan saya. Sekali lagi, perjalanan saya berhasil dan beruntung. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa berhasil, beruntung bukan tujuan akhir. Tapi ini adalah bagian dari dinamika perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. If you walk with God, kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memastikan setiap langkah yang kau jalan bersama Dia, ada keberhasilan, ada keberuntungan. Jadi berarti kita tidak bisa berhenti di satu titik. Namanya perjalanan kita belum berakhir, betul nggak gitu? Karena perjalanan belum berakhir, harusnya kita terus bergerak maju. Nah, ini yang menjadi tema saya sore hari ini, bergerak maju. Sekali lagi katakan sama saya, bergerak maju. Ada banyak orang berhenti dalam perjalanan kekristenannya bersama dengan Tuhan oleh banyak sebab. Ada sebab karena kecewa. Ada orang loh saudara, karena kecewa tidak lagi mau ke gereja. Tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau saudara hadir dalam ibadah-ibadah di gereja. Hanya karena kecewa. Kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan dirinya, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan Tuhan. Ada orang yang seperti itu. Ada juga saudara karena gagal dalam hidupnya, lalu mulai bertanya, katanya Tuhan baik. Mana? Saudara, karena kadang-kadang saudara kita salah lihat. Kita melihat Tuhan, perhatikan. Kita melihat Tuhan atau menilai Tuhan di dalam perspektif keadaan kita. Kalau keadaan kita baik, kita pasti bilangnya gini, God is good all the time. And all the time, God is good. Tapi ketika kita dalam kondisi sulit, kita lihat Tuhan, kita nilai Tuhan beda lagi. Jadi saudara, penilaian kita sama Tuhan seringkali bergantung pada kondisi keadaan yang kita alami. Nah, itu yang membuat perjalanan orang Kristen bisa berhenti di tengah jalan. Ada juga saudara, kita bisa berhenti di tengah jalan karena apa? Keberhasilan. Hati-hati dengan keberhasilan. Saya tidak bilang bahwa keberhasilan salah. Tuhan tidak mau saudara untuk gagal terus. Bukan itu maksud saya tentunya. Tuhan mau saudara tidak hanya sekedar berhasil. Tahukah saudara seorang bernama Yusuf. Seorang bernama Yusuf di rumah Potifar dia sudah berhasil. Halo? Betul? Dia sudah berhasil. Kenapa? Karena Potifar mempercayakan Yusuf untuk menangani semua affair hidupnya. Termasuk hal-hal yang ada kaitannya di istananya diurus sama Yusuf. Hal-hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan di ladang diurus sama Yusuf. Jadi ngapain saudara Potifar? Hanya lihat menu, makan pagi, makan siang, makan sore. Bukankah itu adalah sebuah yang nikmat hidup begitu? Karena dipercayakan pada seorang manajer yang bisa dipercaya. Artinya Yusuf dari seorang budak sudah berhasil. Setuju? Tapi Tuhan tidak mau dia berhenti di sana. Kalau dia berhenti di sana, dia tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tujuan Tuhan bukan di rumah Potifar. Tujuan Tuhan buat Yusuf adalah di istana Firaun. Itu sebabnya bagaimana supaya dia bisa keluar dari zona keberhasilannya, Tuhan goncang. Lewat apa? Lewat fitnahan dari istri Potifar. Masih ingat cerita itu saudara?
Sehingga pada akhirnya dia masuk penjara dan kemudian dia ada di istana Firaun. Nah, di sanalah yang menjadi destiny Tuhan buat Yusuf. Di sanalah yang menjadi tujuan Tuhan buat Yusuf. Saya percaya di ruangan ini setiap saudara punya tujuan Tuhan. Anda tidak lahir kebetulan, Anda tidak hadir di dunia kebetulan, pasti ada tujuan Tuhan. Tapi yang sering terjadi, kita bukan mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi kita mengejar apa yang kita mau. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang, kegagalan bisa menghentikan langkah kita, keberhasilan pun bisa menghentikan langkah kita. Bagaimana supaya kita bisa lanjut terus berjalan bersama dengan Tuhan? Penting banget orang Kristen nyatet ini baik-baik, saudara. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk Anda bisa tetap maju. Siapa yang mau bergerak maju terus bersama dengan Tuhan? Amin, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat satu perikop pembacaan firman Tuhan yang saya mau ajak saudara lihat. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ini cerita tentang Rasul Paulus. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Saya akan bacakan, saudara. Bagi Anda yang membawa Alkitab lewat Anda punya gadget, silakan Anda bisa lihat. Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini penting nih untuk Anda perhatikan. Lalu ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Perhatikan, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan, dia bilang. Apa? Aku melupakan apa yang ada telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, setiap kita pada akhirnya akan meninggal. Betul? Bahwa kehidupan yang akan datang itu lebih lama daripada kehidupan di dunia. Bahkan kehidupan yang akan datang kekal, nggak ada ujungnya. Seringkali kita lupa bahwasanya hidup kita di dunia ini sementara. Karena nggak ada yang tahu kapan usia kita berakhir. Jangan pikir kalau masih muda, masih lama, belum tentu. Betul ya saudara? Belum tentu juga yang tua sebentar lagi mati bisa awet loh. Bisa awet saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mesti mengerti dalam menjalani hidup ini, investasi kita adalah di kekekalan. Amin. Iya, karena kalau di situ udah nyesel nggak bisa balik. Kalau sekarang nyesel masih bisa bertobat. Kalau nyesel sekarang masih bisa ada penyelarasan. Kalau di sana nggak ada lagi saudara jalan untuk itu. Nah, mari kita akan melihat bahwa dinamika kehidupan ini saudara, Anda bisa up and down. Saya tahu orang Kristen itu nggak selalu up, bisa up and down. Tapi waktu Anda down, Anda tidak akan membiarkan itu akan membuat Anda merosot. Tapi Anda akan naik lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Ada orang Kristen 5 tahun yang lalu sama sekarang sama. Nggak ngalamin perubahan, nggak ngalamin kemajuan. Ada orang Kristen yang baru 3 bulan perkembangannya cepat banget. Kerohaniannya luar biasa. Loh kok bisa begitu? Ya tergantung tiap orang beda-beda. Tapi kalau tiap orang punya sebuah pattern, ada sebuah pola buat orang Kristen untuk bergerak maju. Nah ini yang saya mau bagikan sama saudara. Are you ready? Anda siap? Mari kita akan melihat saudara,
apa yang Anda perlu perhatikan? Karena saya percaya orientasi Tuhan selalu ke depan. Tuhan tidak pernah melihat yang ke belakang. Karena yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan berkata dia merancang hari esok yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan selalu orientasinya kemana? Ke depan. Jadi Anda mau tidak mau harus ikut Tuhan maju ke depan. Amin. Makanya Tuhan taruh mata saudara di mana? Di depan. Supaya saudara tidak jalannya mundur gitu kan ya. Supaya saudara lihat ke depan. Nah hari ini saya mau ajak saudara lihat bagaimana supaya saudara bisa bergerak maju bersama dengan dia tanpa harus ngalamin sandungan dalam hidup ini. Sehingga Anda tersandung, jatuh lalu Anda diam di tempat. Ready? Yang pertama, mari kita lihat saudara, perlunya pengenalan saudara akan Tuhan, perjumpaan saudara dengan Tuhan itu nomor satu penting banget. Kekristenan tidak cuma ditentukan rajin ibadah, walaupun itu penting. Kekristenan tidak ditentukan oleh rajinnya, komitnya kita di dalam pelayanan, walaupun itu bagus. Tapi berapa banyak orang Kristen yang ngalami Tuhan dalam hidupnya. Ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sangat percaya orang yang ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak sama lagi. Cara pikirnya tidak sama lagi. Keinginannya tidak sama lagi. Dorongan hidupnya tidak sama lagi. Kenapa? Karena sekarang dia ngalami hidup itu sendiri, yaitu Tuhan. Karena Tuhan berkata perkataan-perkataan yang aku katakan adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda boleh ke gereja rajin, that is okay, and itu penting. Tapi apakah Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan? Rasul Paulus berkata di dalam ayatnya tadi, dia bilang begini, apa yang dahulu, coba bilang dahulu, coba bilang dulu. Dulu aku anggap itu keuntungan, sekarang ku anggap rugi. Coba bilang sekarang. Jadi sampai, dengar perhatikan baik-baik saudara, sore hari ini. Sampai Anda bisa membandingkan, lihat ya. Sampai Anda bisa membandingkan hidup saudara yang dulu sebelum dengan Tuhan sama sekarang dengan Tuhan. Kalau Anda nggak bisa lihat bedanya, pasti kita akan stagnasi. Karena kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sekarang. Kita cuman bedanya sekarang ke gereja. Bedanya sekarang hype dengan orang-orang di sekitar kita. Bedanya kita sekarang pelayanan sama Tuhan. Tapi kita gak bisa bedakan hidup kita yang dulu dengan yang sekarang. Anda paham maksud saya? Kalau dulunya suka ngebohong, sekarang cipoa, ya sama aja. Tahu cipoa? Udah lama tuh gak dengar kata cipoa. Kalau dulunya saudara suka nipu orang, sekarang juga nipu orang, ya podo aja. Artinya kita belum ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Why? Karena Lazarus ketika ngalami perjumpaan dengan Tuhan, terjadi perubahan yang drastis buat dia pribadi. Saya sangat percaya orang yang ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia bukan cuma ibadah, tapi dia langsung ngalami Tuhan, hidupnya pasti berubah. Zakheus bilang apa ketika dia ketemu Tuhan? Hartaku, aku jual separuh untuk orang miskin. Kapan Zakheus mikirin orang miskin? Gak pernah. Tapi justru Zakheus bikin orang jadi miskin, tahu? Karena dia peras orang. Lalu dia berkata, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku ganti 4 kali. Gak disuruh sama Tuhan. Gak dipaksa sama Tuhan. Tidak. Tapi dia ngalami Tuhan. Karena hidup yang dia hadapi adalah Tuhan yang hidup. Itu hidup ketemu dengan dia. Dia jadi hidup. Apakah saudara ngalami itu? Apakah saudara lihat perbedaannya? Saudara nggak mungkin bisa sampai hari ini kalau saya tidak bisa bandingkan hidup saya yang dulu dengan yang sekarang. Makanya jangan heran ya kalau ada orang Kristen bilang begini,
Gue ke gereja sama gak ke gereja sama aja. Pernah dengar gitu? Sama aja bro, ke gereja sama gak ke gereja. Pelayanan sama gak pelayanan sama aja. Nah artinya apa? Kita gak ngalamin perubahan. Nggak mungkin saudara bilang sama kalau ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi hidupnya sama nggak berubah, saya khawatir, jangan-jangan Anda belum berjumpa Tuhan. Tapi kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, orang bisa lihat kamu berubah. Berubah menjadi lebih baik yang saya maksud, karena berubah juga bisa menjadi lebih buruk. Anda berubah, kenapa omonganmu berubah? Kenapa your desire, keinginanmu berubah? Kenapa cara pikirmu beda? Kenapa reaksimu beda? Kenapa yang kamu mau beda? Why is it? Because God, karena Tuhan yang telah berjumpa dengan aku, mengubah hidupku. Kekristenan esensinya adalah transformasi hidup. Bukan ibadah. Ibadah penting. Tapi saudara, yang pasti adalah setiap orang ngalamin transformasi hidupnya berubah. Katakan amin. Bilang sama saudara-saudara, jumpa Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita jadikan Tuhan seperti ban serep. Kalau nggak bocor, nggak keluar tuh ban serep. Kalau bocor, baru keluar cilakanya, itu ban serep bocor. Itu lebih bahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali kenapa sulit untuk berdoa? Karena kita tidak pernah berdoa. Saya dulu mana mau baca Alkitab. Boro-boro. Baca saya adalah cerita-cerita silat di zaman dulu. Kalau sekarang mungkin yang lain-lain ya saudara. Saudara saya nggak pernah mau saudara. Ke gereja, saya ketawain orang ke gereja saudara. Serius. Saya pernah saudara mau pergi sekolah, lewatin sebuah gereja. Gereja yang waktu zaman itu belum karismatik, bercorak Pentakosta. Saya pergi ke sekolah, mereka nangis-nangis karena pintunya dibuka. Kedengeran mereka nangis-nangis. Saya pulang dari sekolah, lewatin gereja itu, mereka ketawa-ketawa. Mereka lompat-lompat berseru sukacita. Saya bilang ini orang gila. Kenapa saudara? Karena kalau saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada satu transformasi hidup. Makanya sekarang saya bisa diubahkan oleh Tuhan, saya lihat lain. Dulu nggak baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Kalau dulu Anda nggak baca Alkitab, sekarang lebih sering nggak baca Alkitab, nah lebih parah. Haleluya. Coba sikut sebelah saudara, kamu ngerti maksudnya? Jadi saudara, kalau Anda mau bergerak maju, nggak ada jalan lain. Anda harus ngalami Tuhan dulu. Why? Karena kalau Anda belum pernah ngalamin Tuhan, susah Anda cerita. Betul? Saya nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini ya, karena lupa jamnya jam berapa. Siapa yang di sini suka durian? Yang suka durian, coba angkat tangan. Iya. Durian itu buah ekstrim ya. Mau suka bener, mau benci banget itu. Itu nggak ada di tengah tuh. Itu ekstrim. Sebel bener, suka bener. Oke, Anda suka durian? Coba sekali lagi yang suka durian angkat tangan. Oke. Anda suka nasi goreng? Yang suka nasi goreng angkat tangan. Oh, termasuk yang durian. Yang tadi durian angkat tangan. Kalau saya tawarin Anda nasi goreng durian gimana? Saya tanya sama saudara tadi, Bapak, yuk angkat tangan kan? Suka durian kan? Kalau saya bilang nasi goreng durian, apa yang ada di pikiranmu? Aneh ya? Saya bisa cerita, karena saya ngalamin. Dan saya makan nasi goreng durian, bukan di Indonesia, bukan di Asia, di Amerika. Ketika anak saya sekolah di Amerika, di Seattle, saya ditawarin, Pak, sama sahabat dari anak saya. Pak suka durian? Suka. Suka nasi goreng? Suka. Mau coba nasi goreng durian? What? Persis. What? Ini restoran Italian dan fine dining, tapi kalau mau makan ini nggak boleh di jam makan.
Karena dia nggak mau. Karena chefnya orang Malaysia. Pemiliknya sekaligus chefnya. Saya datang jam 4 sore harus datang. Karena dia jam 7 baru buat dinner. Jam 4 sore saya datang. Lalu dia tahu saya orang Indonesia, dia cakap Melayu. Dia bilang, Bapak suka durian? Suka. Suka nasi goreng? Suka. Nasi gorengnya apa biasanya yang suka? Saya bilang prawn. Udang, oke. Mau saya bikinin nasi goreng prawn pakai durian? Hah? Saya bilang gini sama dia. You are joking, kamu bohong loh. Sini saya ajak kamu ke dapur saya, yuk turun. Saya turun ke dapurnya. Di dapurnya dia buka. What do you think it is? Apa ini? Saya cium durian, saya lihat durian bener, durian. Saya tahu tuh durian. Ini durian asli? Asli. Dia colek sedikit, coba kamu coba. Durian bukan? Durian, iya. Saya bikinin kamu duduk di kursi. Saya duduk, keluarlah nasi goreng durian. Saya membuat Anda mengimajinasinya liar. Nasi goreng durian pakai udang. Coba, udah makan kan? Maksudnya udah gak lapar ya. Saya keluar, saya cium nasi gorengnya, bau durian. Saya bilang ini gawat nih, rasanya kayak apa nih, nano-nano bisa di mulut. Saya ambil 1 sendok, saya makan pelan-pelan. Rasa duriannya hilang, nggak ada lagi di mulut. Yang ada nasi goreng prawn. Saya bilang hebat kamu bisa bikin begitu. Kok bisa kalau dicium bau durian, kalau dimakan rasa duriannya hilang. Dia bilang itulah keajaibannya saya. Saya bisa cerita ini kenapa? Karena saya ngalamin. Anda bisanya ngeces doang. Anda cuma bilang, hah gimana tuh rasanya, betul gak gitu? Ngalami Tuhan tuh kayak gitu. Nggak bisa dikasih tahu. I don't know how I explain it to you. Saya nggak tahu bagaimana jelasinnya. Tapi saya rasa saya berubah. Saya tahu saya nggak sama lagi. Itu ngalamin Tuhan. Kalau Anda sudah ngalamin Tuhan, Anda akan ketagihan, addicted with God. Anda akan cari Tuhan lagi, maka Anda akan berkata, more of you God, I need more of you Lord. Aku butuh lebih banyak Tuhan, bukan lebih banyak ibadah. Karena aku butuh Engkau lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena Anda tahu, without God, tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Sekarang aku paham. Amin. Jadi yang pertama apa? Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang Anda harus, pattern apa yang Tuhan mau bangun kalau Anda mau maju terus bergerak maju. Yang kedua, lupakan masa lalu. Semua orang di sini ada masa lalu, termasuk saya ada masa lalu. Terutama, saya maksud melupakan masa lalu itu bukan yang baik-baik. Yang baik-baik mesti diingat. Ya, jangan semua masa lalu dilupakan, nanti Anda nggak punya masa lalu. Diceritain masa lalu Anda bilang yang mana tuh ya, wah bahaya itu demensia itu. Nah Bapak Ibu, saudara masa lalu yang buruk, yang kecewa, yang pahit, sakit hati, pasti Anda pernah ngalamin itu. Itu harus dilupakan. Nah banyak orang bilang gini, pendeta kalau ngomong enak ya. Coba kalau dialamin. Saudara pikir saya nggak ngalamin? Ngalamin. Saya melayani Tuhan dari 79. Zaman saya masih mahasiswa. Jadi orang bilang sama saya gini, Pak, Bapak nggak pernah ngalamin luka ya? Nggak pernah dilukai orang? Dari pelayanan Bapak dari zaman mahasiswa sampai sekarang. Saya bilang luka. Saya ngalamin luka dari luka silat sampai luka bakar, tahu enggak? Artinya dari orang yang ngomong nggak berasa udah nyakitin kita. Sampai kita benar-benar disakiti di depan orang. Nah seringkali itu yang membuat Anda menarik Anda ke belakang untuk tidak lagi bergerak maju. Makanya jangan heran, Anda kalau pernah dikecewakan dengan seseorang di dalam sebuah peristiwa, di bulan tertentu, tanggal tertentu, itu bisa datang loh memori itu. Jadi hari ini saudara, kalau Anda bilang, Pak, melupakan masa lalu itu susah. Susah apa gampang? Coba yang bilang susah angkat tangan. Yang buruk-buruk coba yang bilang susah, coba angkat tangan, Yang bilang susah.
Oke, yang bilang gampang. Anda ngerti pertanyaan saya enggak? Hah? Anda ngerti gak pertanyaan saya? Coba saya mau tanya sama saudara. Siapa yang bilang bahwa masa lalu yang buruk, yang sulit, yang menyakitkan itu gak gampang dilupakan? Coba angkat tangan yang bilang gak gampang dilupakan. Oke, yang bilang gampang dilupakan? Oke, sebagian gak tahu ya, gak mau ambil risiko ya. Saya kasih tahu saudara, melupakan masa lalu saudara yang buruk itu gampangnya setengah mati. Anda terperangah, gampang banget. Mau tahu caranya? Siapa yang mau tahu caranya? Anda mau tahu caranya? Melupakan itu? Jangan diingat. Anda ketawa, tapi saya ngomong benar. Jangan diingat. Siapa yang dulu waktu sekolah Anda hafal mentok hukum Archimedes? Ada enggak? Anda ngerti benar, ingat benar hukum Archimedes. Dengan berjalannya waktu sampai sekarang masih ingat? Lupa. Tapi gurumu ingat enggak? Pasti ingat. Pasti ingat. Kenapa saudara lupa? Karena Anda udah nggak lihat lagi, Anda udah nggak ngomongin lagi. Betul. Anda bagaimana bisa melupakan masa lalu yang pahit kalau ketemu orang cerita. Ketemu orang cerita. Ketemu orang cerita. Memorimu diingatin terus. Ya nggak bisa lupa. Caranya lupa, ya jangan diingat. Supaya tidak diingat, bilang sebelah saudara, jangan di ngomongin bro. Amin. Lah, ketemu ketua KOR ngomong. Ketemu teman di gereja ngomong. Ya mana bisa lupa. Amin. Artinya apa? Anda harus dengan sengaja do not talk it. Jangan bicara lagi. Yang lama sudah berlalu, Anda telan aja. Obat yang pahit, pil yang pahit, jamu yang pahit. Bukan diemut-emut cara main minumnya. Telan. Bukan dikumur-kumur makin pahit tahu. Lupakan. Jadi yang kedua Anda harus lupakan. Sebab masa lalu itu mengejar saudara. Masa lalu itu bisa menghambat perjalananmu ikut Tuhan. Karena Anda nggak bisa menemukan masa depan di masa lalu. Oh come on. Anda nggak akan pernah bisa menemukan masa depan di masa lalu. Masa lalu adalah sejarah. Yang Anda korek masa lalu adalah kekecewaan. Tapi kalau Anda mau melihat masa depan, don't see on the past. Anda tidak melihat yang lama, Anda lihat ke depan. Anda percaya nggak masa depanmu gilang gemilang? Sekalipun, walaupun situasinya parah di masa lalu, itu tidak menjamin Anda gagal. Amin. Karena Tuhan telah berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya saudara dan saya betul-betul bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan? Anda harus mengarahkan diri kepada masa depan. Lupakan masa lalu, penting. Tapi kalau Anda nggak mengarahkan diri ke masa depan, ya nggak kemana-mana bro, sis. Anda harus dengan sengaja setting your life, hidupmu, pikiranmu, rancanganmu ke depan. Tidak peduli apa yang pernah Anda alami. Rasul Paulus berkata, aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Artinya Anda harus dengan sengaja melihat ke depan. Anda dengan sengaja menyongsong masa depan. Dengan sengaja melihat masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Anda harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Berarti dia sudah ada di akhir hidup saudara sejak awal. Sejak awal Anda lahir, dia sudah ada di masa akhir hidup saudara. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Oleh karena itu ketika engkau berjalan bersama Tuhan, Anda harus yakin. Pasti dia sudah menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Itu yang membuat Anda berani melangkah. Itu yang membuat Anda berani merancang masa depanmu.
Itu yang membuat Anda tahu bahwa, hey, hidup gue gak gini-gini aja. Hey, hidup gue tidak didikte oleh masa lalu gue. Betul? Coba saya tanya saudara-saudara. Saudara setuju gak kalau saya bilang begini? Hidup saudara, hidup saya tidak ditentukan oleh orang lain. Setuju? Anda setuju gak? Hidup saudara, hidup saya ditentukan oleh Tuhan dan saya sendiri. Setuju nggak? Pasti? Benar? Kenyataannya nggak gitu. Anda boleh bilang saya percaya, hidup saya ditentukan oleh Tuhan dan saya sendiri, bukan orang lain. Benar? Kenyataannya kenapa gara-gara kecewa you berhenti? Saya punya sahabat SMA, cewek, cantik kata orang Surabaya. Itu jadi rebutan primadona pria-pria SMA. Dapat seorang pacar pria. Singkat cerita prianya pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Kecantol perempuan lain menikah dengan perempuan lain di sana. Ya namanya masih pacaran kan bebas gitu ya dia ya. Dia gak ngerti juga waktu itu. Belum dalam Tuhan. Menikah. Yang perempuan ini kecewa. Kecewanya berat. Sampai gak menikah tuh sampai sekarang. Katanya hidup ditentukan oleh Tuhan dan diri saya sendiri. Kenyataannya hidup kita ditentukan oleh orang lain toh. Halo? Kayaknya Anda gak ngerti apa yang saya ngomong. Atau Anda belaga gak ngerti gitu ya. Anda ngerti gak sih? Anda tahu maksud saya? Saudara kenyataannya gue gak mau begini. Karena gue begini udah kecewa. Jadi hidup lu ditentukan orang lain apa Tuhan? Coba sikut sebelah orang ngerti gak lo? Coba tanya gitu. Ngerti gak? Bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain bro, sis. Itu sebabnya kita harus tahu apapun yang terjadi pada saya tidak menentukan masa depan saya. Dan saya harus mengarahkan diri ke depan. Karena di depan saya jauh lebih baik. Oleh karena itu, belajar punya visi, belajar punya persiapan buat masa depan. Amin. Apalagi bagi Anda yang usia masih 20, 30, lo umur 60 aja harus tetap punya harapan ke masa depan. Selama nafas masih di kandung badan. Wih keren saudara, haleluya. Selama nafas masih di kandung badan, kita terus kejar ke depan. Itu yang membuat saudara konsisten to move forward. Apa boleh terjadi dalam hidupmu, tapi terus bergerak maju. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan. Hidupmu tidak ditentukan oleh orang lain. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Orang punya mulut, suka-suka dia ngomongnya apa. Terserah dia. Kalau dia posting di HP nggak enak, itu HP dia. Suka-suka dia. Betul nggak saudara? Tapi Anda yang mutusin bahwa hidupku tidak ditentukan postingan itu. Hidupku ditentukan firman Allah, rencana Tuhan dalam hidupku. Maka Anda akan hidup dari kemenangan sampai kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Coba bilang maju terus. Mari kita berdoa. Saya undang Anda bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Kayak bersyukur, terima kasih Tuhan. Sore hari ini. Kembali Engkau mengingatkan betapa pentingnya kami bergerak maju bersama dengan Engkau. Buat kami sadar bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh masa lalu, tidak ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, tapi ditentukan oleh Tuhan dan iman kami kepadamu. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara sebelum saya kembalikan mimbar ini, yang hari ini engkau tahu bahwa engkau sedang mengalami satu kecewa mungkin. Seolah Anda rasanya sulit untuk mau maju. Percaya sih sama Tuhan, bukan gak percaya. Tapi Anda rasanya tidak punya kekuatan untuk bergerak maju. Tapi sore ini engkau dengar firman. Dan Anda berkata Tuhan aku mau maju. Kalau Anda orangnya Anda boleh angkat tangan, saya hanya mau berdoa sebentar buat saudara yang berkata Tuhan aku butuh Engkau. Silakan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa kalau Anda butuh Engkau. Tuhan hari ini. Tuhan aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan. Lawat di mana mereka berdiri dan mengangkat tangan. Kiranya Tuhan engkau tahu apa yang menjadi tantangan hidup mereka. Kesulitan, keberatan mereka.
hidup yang mereka jalani, beban masa lalu, bagasi masa lalu, biar mereka tinggalkan. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan ini, jamah mereka, sepulangnya dari tempat ini, mereka mulai melihat ada harapan besar buat hidup kami ke depan. Berkati umat-Mu. Terima kasih, turunkan tangan-Mu. Hamba-Mu boleh selesai meteraikan firman-Mu, jadikan firman ini hidup dan bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik saudara, sebelum saya kembalikan, saudara di depan ada tim saya membawa buku, Anda bisa lihat ya, resources buku tulisan saya, siapa tahu bisa memberkati saudara. God bless you. Puji Tuhan, kita tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Siapa di sini yang diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini? Boleh nggak kita kasih kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi? Haleluya. Thank you Pastor Leonardo Syamsuri yang sudah jadi berkat bagi kita semua. Dan saatnya kita mengakhiri ibadah kita, saya ajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kami pada sore hari ini. Kami percaya Engkau disenangkan dan dimuliakan lewat ibadah kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu merenungkan apa yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Leonardo Syamsuri Tuhan. Yang sudah menjadi berkat bagi kami sore hari ini. Kau memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan. Pakai selalu kehidupan beliau untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir beribadah, biar Engkau sendiri memberkati apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka, sepanjang untuk memuliakan nama Tuhan. Semua Engkau jadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh kuasa bilur Yesus Engkau sembuhkan, dan yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan. Sekali lagi kita terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, God bless you.